Selamat pagi Indonesia, salam kemenangan kembali. Tidak terasa hari ini kita sampai pada hari terakhir dari seri KKR kita, KKR Pasca 2020 dengan tema Kuasanya Membangkitkan. Saya percaya kuasa Tuhan telah membangkitkan saudara semua. Semua yang mengikuti live stream ini tidak terkecuali. Kuasa Tuhan membangkitkan saudara. Ayo semua, kita nyanyi bersama-sama. Sangkakala Allah berbunyi, kuasanya membangkitkan. Haleluya. Haleluya. Suruh bisa tepuk tangan, suruh bisa nyanyi dengan semangat di rumah. Haleluya. Sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus dari seluruh bumi. Dari seluruh bumi terdengar suara Kristus. Bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjatamu. Minyak baru telah dicurahkan, kuasanya dipulihkan, membangkitkan. Urapan roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Lagi katakan, kuasanya membangkitkan. Kuasanya membangkitkan. Urapan roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Sekarang ini waktunya, sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya atas kita membangkitkan. Sekali lagi, kuasanya atas kita. Kuasanya atas kita membangkitkan. Membangkitkan. Haleluya. Pujian bagi Tuhan Allah kita. Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Allah yang hidup. Allah yang berkuasa. Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Oh, kami rindu datang kepadamu. Kami rindu dijamah, dipuaskan oleh kehadiranmu Tuhan. Jamah hidup kami. Oh, kami datang dengan penuh kerinduan untuk dijamah oleh Engkau. Untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Bekerjalah dalam hidup kami. Sampaikanlah firman-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biar kuasa firman, biar kuasa darah Kristus, biar kuasa Roh Kudus menjamah hati kami pada hari ini. Menjamah hidup kami sepenuhnya. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, puaskan kami, segarkan kami, jamah hidup kami. Ubahkan kami Tuhan, ubahkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami ingin mendengar sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami butuh suara-Mu. Kami butuh berita dari sorga. Di tengah-tengah berita yang menggemparkan dan menakutkan di dunia ini. Kami butuh berita dari sorga. Berkata-katalah, berbicaralah bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Hari ini kami buka hati kami untuk dengar firman Tuhan.
Kami buka hidup kami untuk mendengar suara Tuhan. Jamah hidup kami sekali lagi di dalam hadirat Tuhan. Dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Oh, jamah kami Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Beri kami roh hikmat dan pewahyuan untuk memahami apa yang Kau sampaikan bagi kami Tuhan. Hari ini berbicaralah sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 20 ayat 1 dan seterusnya. Yohanes pasal 20 ayat 1 dan seterusnya. Oh ya, hari ini setelah saya sampaikan firman Tuhan, saya mau berdoa buat saudara-saudara yang sakit kronis yang selama ini tak tersembuhkan, untuk orang-orang yang sakit kanker, sakit tumor, sakit jantung, sakit ginjal, sakit diabetes. Saya mau berdoa buat saudara semua ada harapan di dalam Yesus Kristus. Ya, jadi kalau saudara memiliki sanak saudara atau kenalan yang memiliki sakit-sakit seperti itu, nanti setelah saya sampaikan firman Tuhan, saya akan berdoa buat mereka semua yang sakit seperti itu. Bahwa mereka untuk mengikuti live streaming ini, supaya mereka mendengar firman Tuhan yang disampaikan. Kalau saudara berkata, Pak, orangnya nggak bisa dibawa, ya bawa handphonemu ke depan orang yang sakit itu. Biarkan mereka mendengar firman Tuhan, sehingga firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus bisa menyembuhkan mereka. Ya, jadi tolong mereka untuk mendengar firman Tuhan yang disampaikan, supaya pada waktu kita berdoa buat mereka nanti, Tuhan akan bisa menolong mereka karena mereka telah membuka hatinya buat pekerjaan Roh Kudus. Ayo kita buka Yohanes 20 mulai ayat yang pertama. Hari ini adalah hari Paskah. Saya ucapkan selamat Paskah buat semua saudara yang merayakan Paskah. Dan itu sebabnya saya mengambil cerita tentang Paskah. Judul perikopnya adalah Kebangkitan Yesus. Ayat 1 mulai, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Jadi perhatikan, Maria Magdalena pergi pada hari Paskah itu, pergi ke kubur Yesus, ingin merempah-rempahi kubur Yesus. Dan ketika dia sampai di sana, dia melihat batu penutup kubur itu, karena Yesus ditaruh di dalam sebuah kuburan yang berbentuk goa, ditutup oleh batu yang besar. Dan itu tidak sembarang orang yang bisa menggulingkan batu itu. Ketika Maria sampai di sana, batu itu telah terguling. Batu itu sudah tidak ada di tempatnya. Kuburnya telah kosong, saudara-saudara. Dan ayat 2 berkata, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ini murid yang lain yang dikasihi Yesus maksudnya adalah Yohanes, murid Yesus, penulis dari kitab Yohanes ini. Jadi mereka sedang berdua dan Maria mendatangi mereka dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Perhatikan baik-baik, Maria berkata, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Terus terang, saya agak kebingungan melihat pernyataan Maria ini. Saya bertanya-tanya dari mana dia mengambil kesimpulan bahwa Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Mayat Yesus telah dicuri oleh orang. Padahal waktu dia datang ke kubur itu, dia dapati kubur telah kosong. Dan ketika melihat kubur yang telah kosong itu, dia segera mengambil kesimpulan bahwa Yesus, mayat Yesus telah dicuri orang. Bagaimana mungkin Maria bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Mengapa dia tidak berpikir ketika melihat kubur yang kosong bahwa Yesus telah bangkit?
Bukankah kitab suci telah menubuatkan bahwa anak manusia memang harus menderita dan harus mati disalib, tetapi pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan. Dan Yesus juga sudah berkali-kali bicara kepada para muridnya bahwa dia akan mati dengan sengsara, tapi pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan. Sudah ada firman yang dilepaskan, sudah ada firman yang disampaikan, dan Maria tahu pesan firman tersebut. Maria tahu perkataan Yesus tersebut. Tapi ketika dia mendatangi kubur Yesus pada hari yang ketiga, yaitu hari kebangkitan Yesus, seharusnya dia ingat itu. Tapi ketika mendapati kubur kosong, mengapa yang muncul dalam pikiran Maria bukan Yesus telah bangkit, tapi mayat Yesus dicuri orang. Inilah yang saya sebut dengan istilah opini, persepsi. Persepsi Maria berasal dari ketika dia melihat apa yang terjadi di lingkungan, lalu dia mengambil penafsiran-penafsiran sesuai dengan sudut pandang hatinya pada saat itu. Nah, pada saat itu murid-murid sedang sedang berkabung, saudara, karena ditinggal mati oleh Yesus yang mereka kasihi. Ini adalah hari ketiga sejak hari Jumat Yesus mati. Dan hari Minggu mau nengokin kuburan Yesus, mau merempah-rempahinya, kasih bunga dan sebagainya. Mereka sedang ada dalam keadaan berkabung. Mereka sedang ada dalam keadaan takut. Mereka sedang ada dalam keadaan sedih. Termasuk Maria. Ketika Maria datang ke kubur itu, hatinya atau perasaan yang dibawa oleh Maria adalah perasaan berkabung. Perasaan takut. Karena itu pagi-pagi benar dan dia harus datang ke kuburan. Dan belum ada, itu kubur dimeterai, saudara, oleh perwira Roma atas permintaan orang Farisi karena takut mayat Yesus dicuri orang. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Maria sampai ke sana dan mendapati kubur kosong, maka semua perasaan yang ada dalam dirinya itu bertemu dengan fakta bahwa kubur kosong, terjadilah persepsi, terjadilah penafsiran bahwa mayat Yesus telah dicuri orang. Padahal sebetulnya secara logika ini tidak masuk akal. Karena siapakah yang mau mencuri mayat Yesus? Orang-orang Farisi tidak mungkin mencuri mayat Yesus. Justru mereka datang kepada Pontius Pilatus minta supaya kuburnya dijaga, dimeterai, supaya tidak ada yang mencuri mayat Yesus. Karena mereka takut kalau murid-murid Yesus mencuri mayat Yesus dan mengatakan Yesus telah bangkit. Karena Yesus, si penyesat itu, mereka bilang begitu, mengatakan bahwa pada hari ketiga dia akan bangkit. Takutnya murid-muridnya datang mengambil mayat Yesus, lalu memberitakan bahwa Yesus telah bangkit. Jadi penyesatannya akan jadi lebih besar lagi. Makanya kuburnya dijaga, dimeterai. Jadi kalau ada kelompok orang yang harus dicurigai kalau mayat Yesus dicuri, itu adalah kelompok murid-murid Yesus. Bukan orang-orang Farisi, bukan musuhnya yang menyalibkan Yesus. Mereka tidak mungkin mencuri mayat Yesus. Siapa yang mau mencuri mayat Yesus? Kemungkinan terbesar kalau mayat Yesus dicuri adalah murid-muridnya yang mengambil mayat Yesus. Nah, tapi semua ini tidak terpikirkan oleh Maria. Maria menafsirkan ketika dia melihat kubur kosong, Maria menafsirkan dari sudut pandang perasaannya yang sedang berkabung. Dia sedih, Yesus yang dicintainya sudah mati sekarang, saudara. Dan dalam kegundahan hatinya, dia datang untuk merempah-rempahi kubur Yesus sebagai tanda penghormatan kepada sang guru. Tapi dia dapati kubur telah kosong. Harusnya Maria bersemangat karena mendapati kubur kosong. Kubur kosong, harusnya dia tahu kubur kosong membuktikan bahwa Yesus hidup. Bukan mayatnya dicuri orang. Tapi persepsi selalu menafsirkan peristiwa yang sedang terjadi di hadapan kita, di sekitar kita, dari sudut pandang perasaan yang kita sedang miliki, saudara-saudara. Itu sebabnya
Persepsi selalu bersifat penafsiran dari sudut pandang perasaan yang kita miliki. Berbeda dengan penyingkapan. Penyingkapan selalu berasal dari inspirasi Roh Kudus yang dihubungkan dengan firman Tuhan. Apa bedanya dengan penafsiran persepsi? Penafsiran persepsi selalu dihubungkan dengan fakta yang terjadi, dihubungkan dengan perasaan yang sedang berkecamuk dalam hati kita. Dan iblis seringkali bermain di situ, memunculkan penafsiran, memunculkan opini, memunculkan persepsi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya respon Maria bertambah galau. Dia sudah galau ketika melihat kubur kosong, terjadi persepsi, dia tambah galau. Karena dia berpikir, oh Yesus, engkau menderita banget sih. Sudah matinya menderita, sudah mati pun sekarang masih menderita, mayatmu dicuri orang. Betapa naas nasib guruku. Mungkin dia berpikir seperti itu, saudara-saudara. Tanpa pikir panjang, persepsi itu telah menguasai Maria dan membuat dia jadi tambah sedih, tambah galau. Dia langsung lari bertemu dengan Simon Petrus dan Yohanes dan berkata, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Tuhan telah dicuri orang dari kuburnya. Aku tidak menemui Tuhan lagi. Aku tidak bisa melihat Tuhan lagi karena Tuhan telah tercuri. Tuhan telah diambil orang. Tuhan telah diambil orang. Dalam pemikiran Maria, kalau mayat Yesus masih ada di situ, setidak-tidaknya dia masih bisa melihat Yesus walaupun hanya dalam bentuk mayat. Tapi dia masih bisa melihat Yesus. Tapi sekarang Yesus sudah tidak ada dalam jangkauan pandangannya. Dan dia merasa Yesus telah hilang dari hidupnya. Oh, Yesusku telah hilang dari hidupku. Yesusku telah dicuri oleh orang. Seringkali saudara, itulah yang saudara alami sebagai orang percaya. Seringkali yang terjadi, yang engkau alami, muncul berbagai persepsi yang membuat engkau lebih jauh dari Tuhan dan firman-Nya, yang membuat engkau tidak bisa memandang Tuhan lagi dalam seluruh apapun yang terjadi dalam hidupmu. Karena sudah ada persepsi yang membuat engkau berpikir Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia sekarang. Kubur kosong seharusnya membuktikan Yesus telah bangkit. Yesus telah hidup. Tapi bagi orang yang tidak menerima penyingkapan firman ini, yang melihat peristiwa kubur kosong dengan persepsi pribadinya, yang dihubungkan dengan perasaan galaunya saudara, maka munculnya persepsi bukannya dia tambah percaya tapi tambah galau. Membuat dia berpikir macam-macam bahwa Yesus dicuri orang mayatnya. Jadi ketika melihat kubur kosong, Maria tidak bersuka cita. Padahal seharusnya dia bersuka cita. Maria tidak melompat dan berkata, haleluya, Yesusku hidup. Tidak. Karena persepsinya adalah Yesus dicuri orang mayatnya. Dia langsung lari kepada Simon Petrus dan mengabarkan Tuhan telah diambil orang. Lanjutkan ayat yang ketiga. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Jadi Petrus dan Simon dan Yohanes langsung pergi ke kubur. Tapi Yohanes larinya lebih cepat daripada Petrus. Mungkin karena rasa ingin tahunya. Jadi dia berlari lebih cepat sampai di kubur terlebih dahulu. Tapi dia tidak masuk ke dalam kubur. Dia melihat ada kain. Ya,
Dia menjenguk ke dalam, tapi mengambil kain. Ayat 5, ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Sementara Simon Petrus langsung masuk ke dalam kubur. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yaitu Yohanes, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Perhatikan baik-baik. Yohanes melihat kubur kosong. Sama yang dilihat dengan Maria Magdalena. Tapi ketika Yohanes melihat kubur kosong, ia percaya. Alkitab mencatat, ia percaya. Bukannya galau, tapi ia menjadi percaya. Sebab selama itu, mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Yohanes mendapat penyingkapan dari Roh Kudus bahwa ini adalah penggenapan firman Tuhan, bahwa Yesus telah dibangkitkan. Selama ini dia tidak mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Mengapa demikian? Karena mereka berpikir bangkit dari kematian adalah sesuatu perkara yang mustahil. Belum pernah terjadi ada orang mati yang bisa bangkit dari kematian sendiri. Mereka pernah melihat Yesus membangkitkan orang mati, tapi kan itu Yesus yang membangkitkan orang mati. Nah sekarang yang membangkitkan orang mati, mati. Dia sendiri mati. Siapa yang mau membangkitkan Yesus? Sedangkan selama hidup mereka cuma melihat cuma Yesus yang bisa membangkitkan orang mati. Itu sebabnya saudara-saudara, dia tidak memahami arti kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi ketika melihat kubur kosong, tidak muncul persepsi dalam diri Yohanes, yang muncul adalah penyingkapan. Tidak muncul penafsiran tentang kubur kosong dalam kehidupan Yohanes. Yang muncul adalah penyingkapan firman oleh Roh Kudus bahwa ini adalah penggenapan dari firman bahwa Yesus akan dibangkitkan. Itulah penyingkapan. Itu sebabnya saudara, perhatikan baik-baik. Kita harus hidup di atas dasar penyingkapan firman. Bukan penafsiran fakta. Bukan persepsi pribadi, saudara-saudara. Karena seringkali persepsi pribadi yang kita miliki membuat segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita bertambah runyam. Karena ditambahkan dengan berbagai persepsi yang macam-macam. Nah saudara, ayo kita belajar seperti Yohanes. Dia hidup berdasarkan penyingkapan firman. Ketika dia melihat kubur kosong, dia percaya Yesus telah bangkit. Hari ini saya memberitakan firman di hari Paskah ini. Nah, saya beritakan kepada saudara bahwa kubur telah kosong, Yesus telah bangkit. Kalau engkau menerima penyingkapan firman, engkau akan bergembira, engkau akan bersorak-sorai. Yes, Yesus telah bangkit. Kubur telah kosong. Tapi ketika engkau tidak menerima penyingkapan firman, semua yang terjadi kubur kosong hanya menambah engkau tambah galau, tambah sedih, tambah bergabung. Oh Yesusku, di mana engkau berada? Aku tidak bisa melihat engkau lagi. Aku tidak tahu di mana engkau berada. Sama seperti sekarang saudara. Kita mengalami kejadian yang sama. Semua di seluruh dunia mengalami pandemi virus corona. Semua kita mengalaminya. Semua juga kita mengalami. Kita harus dikarantina di rumah. Berhari-hari, berminggu-minggu. Sebisanya kita tidak keluar rumah. Apalagi sekarang Jakarta sudah melaksanakan PSBB. Pembatasan sosial berskala besar. Kita jadi tidak bisa keluar rumah sembarangan, saudara. Sudah berhari-hari kita tinggal di rumah terus. Nah, semua kita mengalami seperti kita sedang menghadapi kubur kosong.
Ada berbagai respon yang muncul ketika kita mengalami pandemi corona dan karantina di rumah. Ada yang bertambah galau. Oh, di mana Engkau Tuhan? Tapi ada yang percaya. Ada yang bertambah percaya karena menerima penyingkapan firman demi penyingkapan firman. Saya berdoa firman pada hari ini yang disampaikan akan menolong saudara untuk menerima penyingkapan firman dan bukan menerima persepsi dari penafsiran-penafsiran yang ada di dalam diri saudara sendiri. Kita lanjutkan. Ayat 11 sekarang. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala, yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Perhatikan saudara-saudara, sementara Yohanes dan Petrus pulang ke rumah, Maria tetap berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Jadi ada 3 tipe orang yang berbeda. Yohanes melihat kubur kosong, dia percaya. Tapi ini tipe orang yang pendiam. Ketika dia percaya, dia diam saja. Dia tidak langsung berkata-kata seperti Petrus. Dia merenungkannya. Yohanes adalah tipe orang yang percaya, tapi terus merenungkan apa yang sedang berkecamuk, kepercayaan sedang berkecamuk di dalam hatinya. Dia tidak ngomong dulu, saudara. Sementara Petrus masih wait and see. Masih antara percaya dan tidak, dan masih berpikir-pikir apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tapi mereka berdua pulang ke rumah, sementara Maria tetap berdiri di dekat kubur Yesus dalam keadaan yang sedih, dan dia menangis di depan kubur Yesus itu. Mungkin karena Maria adalah perempuan, jadi lebih cepat panik, saudara. Biasanya perempuan lebih cepat panik daripada laki-laki. Sementara yang laki-laki sudah pulang ke rumah, Maria tetap berdiri di depan kubur Yesus. Dan dia menangis di depan kubur Yesus. Sambil melihat kubur yang kosong, dia menangis. Saya mendapati ada banyak orang Kristen sekarang ini punya kondisi seperti Maria. Mereka seperti sedang meratapi nasibnya sendiri di depan kubur Yesus yang kosong. Mereka tahu kalau ini adalah hari Paskah. Mereka tahu kalau ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka tahu dan mereka merayakannya. Mereka tahu ini hari Paskah, hari kebangkitan Yesus. Tapi mereka mendapati kubur kosong dan mereka meratapi nasib mereka di depan kubur yang kosong. Seolah-olah Yesus belum bangkit. Seolah-olah Yesus dicuri mayatnya. Padahal Yesus bangkit. Engkau meratapi nasibmu sehari-hari di depan kubur yang kosong. Di depan kubur Yesus yang kosong. Oh, engkau meratapi, oh Tuhan, gimana ini Tuhan? Apalagi kalau engkau adalah orang Jakarta. Engkau mungkin sedang meratapi nasibmu. Engkau berpikir engkau orang paling malang di dunia. Engkau mungkin berkata kepada Tuhan, Tuhan, di mana engkau? Kenapa engkau membiarkan semua ini terjadi? Di sejak bulan Januari aku mengalami kebanjiran. Sampai 4 kali Tuhan, bolak-balik banjirnya. Baru berbenah, sudah banjir lagi. Baru berbenah, sudah banjir lagi. Baru berbenah, sudah banjir lagi. Kasur baru kering, basah lagi. Baru kering, basah lagi. Mesin cuci baru diganti. Baru beli baru, rusak lagi karena kebanjiran. Dan setelah tamat Februari kebanjiran, masuk bulan Maret, engkau dikarantina di rumah. Karena pandemi corona. Usahamu mengalami kesulitan. Waktu banjir engkau sudah mengalami kesulitan untuk usahamu. Dan sekarang pandemi corona, engkau bertambah kesulitan tentang usahamu. Oh, engkau tidak bisa berjual apa saja. Engkau tidak bisa berdagang lagi. Engkau tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Engkau meratapi nasibmu. Engkau sedang meratapi nasibmu. Seperti Maria meratapi nasibnya di depan kubur Yesus yang kosong. Oh Tuhan, di mana engkau? Tuhanku telah tercuri. Tapi hari ini saya memberitahukan kepada saudara. Dengar firman Tuhan hari ini. Yesus tidak tercuri. Yesus tidak hilang dari hidupmu. Yesus tetap ada dalam hidupmu. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Kubur kosong
bukan membuktikan Yesus mati dan mayatnya dicuri orang. Tapi kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Lanjutkan. Tampak dua orang malaikat berpakaian putih di dekat Maria. Lalu malaikat itu bertanya kepadanya ayat 13. Ibu, mengapa engkau menangis? Ada dua orang malaikat datang kepada Maria dan bertanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Bagi engkau yang sedang meratapi nasibmu, hari ini firman Tuhan datang kepadamu dan bertanya kepadamu, mengapa engkau menangis? Ibu, mengapa engkau menangis? Bapak, mengapa engkau menangis? Nak, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau menangis? Apa jawabmu kalau ditanya Tuhan, mengapa engkau menangis? Perhatikan jawab Maria kepada malaikat, kedua malaikat itu. Dia berkata, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Kembali pernyataan yang sama. Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Jadi dalam pemikiran Maria, dalam persepsi Maria, Tuhan benar-benar telah hilang dari hidupnya dan Tuhan tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Mengapa engkau menangis? Karena Tuhanmu telah diambil orang. Mengapa engkau menangis? Karena engkau tidak bisa melihat Tuhan lagi dalam hidupmu saat ini. Mengapa engkau menangis? Karena engkau merasa Tuhan begitu jauh dan engkau tidak tahu di mana dia berada sekarang. Padahal kalau saja Maria mau tenang sejenak, ini yang bertanya kepada dia adalah malaikat, saudara. Tapi orang yang sedang galau seperti Maria, bahkan ketika didatangi oleh malaikat, dia tidak sadar kalau itu malaikat. Bahkan selanjutnya Yesus sendiri yang datang kepada dia, saudara, dan dia tetap tidak sadar bahwa itu Yesus. Jadi kalau engkau sedang dikuasai oleh persepsi yang berasal dari roh jahat, berasal dari penafsiran-penafsiran yang menggerogoti iman kepercayaanmu, saudara. Bahkan ketika Yesus sendiri datang dalam hidupmu, engkau tidak akan sadar bahwa itu Yesus. Sebelumnya didatangi oleh malaikat. Bukan satu malaikat, dua malaikat, saudara. Saya pikir kalau saya didatangi oleh satu malaikat, saya segera sadar bahwa itu malaikat, saudara. Tapi Maria didatangi oleh dua malaikat. Dia tidak sadar bahwa itu malaikat. Dan sekarang Yesus sendiri yang datang kepadanya, dia tetap tidak sadar. Ayat 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dengar, saudaraku. Di tengah kegalauan hatimu, di tengah engkau meratapi nasib, sepertinya engkau berhadapan dengan kubur kosong dan engkau tidak tahu di mana Tuhanmu berada. Yesus datang mendekati engkau. Yesus ada di sisimu. Walaupun engkau tidak melihat dia, dia tetap ada di sisimu. Kalau engkau tidak melihat dia, bukan berarti dia tidak ada di sisimu. Dia tetap ada di sisimu. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Kembali pertanyaan yang sama dari Yesus. Ibu, mengapa engkau menangis? Tadi sudah ditanya oleh dua malaikat. Ibu, mengapa engkau menangis? Sekarang Yesus bertanya lagi. Ibu, mengapa engkau menangis? Bukankah seharusnya pada hari Paskah ini engkau bersuka cita, engkau bergembira, engkau bersorak-sorai karena Tuhanmu telah bangkit dari antara orang mati. Tapi mengapa di hari yang seharusnya engkau bersorak-sorai penuh dengan kemenangan karena Yesus sudah bangkit, justru engkau menangis? Tadi saya juga sudah bertanya kepada saudara, mengapa engkau menangis? Tapi karena Yesus bertanya lagi, maka saya bertanya lagi kepada saudara, Ibu, mengapa engkau menangis? Bapak, mengapa engkau menangis? Anak muda, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau menangis? Bukankah ini adalah hari Paskah? Seharusnya engkau bergembira, engkau bersorak-sorai penuh dengan kemenangan bahwa kubur kosong membuktikan dia hidup. Haleluya.
Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Haleluya. Yesus datang kepada Maria dan Maria tidak tahu bahwa itu Yesus. Dia menyangka Yesus itu penunggu taman. Saya agak ketawa membaca ayat ini, saudara, karena seringkali inilah pengalaman yang dialami oleh Yesus. Yesus datang kepada saudara, tapi saudara tidak tahu kalau itu Yesus. Yesus seringkali disangka berbagai macam. Kali ini dia disangka sebagai penunggu taman. Maksudnya penunggu kubur, saudara. Penjaga kubur. Lalu Maria berkata lagi kepada Yesus, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Jadi Maria menyangka Yesus itu penunggu kubur dan Yesus itu pencuri mayat. Bayangkan, Yesus disangka oleh Maria mencuri mayat Yesus sendiri. Yesus mencuri mayat Yesus. Agak lucu, saudara. Tapi ketika saudara dipenuhi dengan persepsi yang bukan berasal dari Tuhan, itulah yang akan terjadi dalam diri saudara. Ada banyak pemikiran-pemikiran yang tidak masuk akal, yang tiba-tiba jadi masuk akal bagi saudara. Yesus disangka penunggu taman, Yesus disangka pencuri mayat. Yesus juga pernah disangka oleh murid-muridnya sebagai hantu. Ketika murid-murid ada di tengah danau dan ada angin sakal, angin ribut datang. Lalu Yesus berjalan di atas air dan mereka berkata, "Itu hantu." Padahal itu Tuhan. Ya, puji Tuhan, Yesus tidak tersinggung dengan saudara. Jadi dia disangka penunggu kubur, oke, nggak masalah. Dia disangka pencuri mayat, oke, nggak masalah. Dia tetap menolong murid-muridnya. Dia disangka hantu bahkan. Dia tetap berjalan di atas air untuk menolong para muridnya. Saya percaya hari ini, apapun Yesus bagimu, apapun kau sangka Yesus bagimu, Yesus tidak tersinggung. Berbagai ketidakpercayaan yang ada dalam dirimu membuat engkau menyangka Yesus tidak ada di dalam dirimu lagi. Membuat engkau menyangka Yesus tertidur bagimu. Yesus tidak mau menolongmu. Yesus melepas engkau begitu saja dalam bencana banjir, bencana corona dan sebagainya. Yesus diam saja. Yesus tidak peduli dalam kehidupanmu. Yesus tidak peduli lagi terhadap hidupmu. Puji Tuhan, Yesus tidak tersinggung, dicurigai macam-macam. Puji Tuhan, Yesus tidak tersinggung, disangka macam-macam, saudara. Yesus tetap datang dan dia tetap akan menolongmu, saudara. Haleluya. Dalam pikiran Maria, Yesusku telah hilang. Dan dalam pikiran banyak orang Kristen, ketika mereka mengalami banyak penderitaan, mereka berpikir yang sama, Yesusku telah hilang. Aku tidak tahu di mana dia berada sekarang. Dia sudah lepas dari jangkauan pandanganku. Aku tidak bisa melihat dia lagi. Aku tidak tahu di mana dia berada. Hari ini, dengar firman Tuhan. Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Ketika engkau menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, dia masuk dalam dirimu. Roh Kristus masuk dalam dirimu. Dan sekali Yesus masuk, dia nggak pernah keluar lagi. Sekali Yesus check in, dia nggak bakal check out lagi, saudara. Sekali Yesus masuk dalam hidupmu, dia tetap ada dalam hidupmu. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dengar sekali lagi, dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia ada di dalam dirimu dan dia tidak pernah pergi dari hidupmu. Dia selalu ada di dalam dirimu dan dia selalu menyertaimu. Dia selalu mengawasimu, menjagaimu dari segala hal, dari segala mara bahaya. Hanya engkau tidak melihat dia. Dan seringkali engkau curiga terhadap dia. Dan seringkali engkau tidak percaya kalau Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Seringkali saya mengalami berbagai hal buruk terjadi dalam hidup saya. Dan ketika saya berdoa, Tuhan berkata, Tuhan sedang bekerja. Aku sedang bekerja. Terkadang saya bisa terima, terkadang saya nggak bisa terima, saudara. Saya kadang bertanya, berbantah dengan Tuhan juga. Dan saya berkata, Tuhan, bagaimana mungkin kau sedang bekerja? Berbagai hal buruk sedang terjadi dalam hidupku. Bagaimana mungkin kau berkata kau sedang bekerja?
Tapi ketika saya terus meresponi segala sesuatu sesuai dengan firman-Nya, saya mengikuti tuntunan rohnya, maka di akhir cerita saya benar-benar mendapati Tuhan memang sedang bekerja. Tuhan sedang bekerja. Saudaraku, dengar baik-baik. Apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, apapun yang sedang engkau alami, dengar baik-baik. Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Roma 8 ayat 28 berkata, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia dan bagi orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pertanyaan saya, apakah engkau orang yang mengasihi Tuhan? Apakah engkau hidup bagi rencana Tuhan? Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau hidup bagi rencana Tuhan, segala sesuatu yang sedang terjadi ini akan bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi dirimu. Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Yesus sedang bekerja dalam hidupmu. Engkau tidak melihatnya, tapi karena engkau tidak melihatnya bukan berarti dia tidak ada. Kalau engkau tidak mengalaminya bukan berarti dia tidak ada. Dia tetap ada di dalammu dan dia tidak akan pergi dari hidupmu. Dia tetap ada di dalam engkau. Karena itu, pada hari ini saudaraku, ayo kembali. Minta penyingkapan firman. Yesus datang kepada Maria dan Maria tidak bisa mengenali Yesus. Butuh penyingkapan oleh Roh Kudus bahwa itu Yesus. Setelah Maria berkata, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakan kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Yesus memanggil nama Maria. Ketika Yesus memanggil nama Maria, terjadilah pewahyuan roh, penyingkapan firman, penyingkapan tentang Yesus Kristus. Maria berpaling dan dia langsung mengenali Yesus. Dia berkata, Rabuni, guruku. Oh, ternyata ini kau guruku. Ternyata kau tidak hilang. Ternyata kau tidak mati. Ternyata kubur kosong. Bukan berarti mayatmu dicuri. Ternyata kubur kosong berarti engkau telah bangkit. Ayat 18. Maria Magdalena pergi setelah menerima penyingkapan Roh Kudus. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Saya berdoa inilah yang akan terjadi dalam hidupmu hari ini. Saya berdoa supaya Roh Kudus menyingkapkan Yesus kepada saudara. Menyingkapkan firman kepada saudara. Menyingkapkan bahwa Yesus bukan Allah yang mati. Bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Jangan cari Allah hidup di antara orang mati. Karena dia tidak akan ada di sana. Karena dia telah bangkit dan telah hidup. Kubur kosong membuktikan bahwa ia hidup. Kubur kosong tidak membuktikan bahwa dia mati dan mayatnya telah dicuri orang. Kubur kosong membuktikan bahwa ia hidup. Bagi orang yang menerima penyingkapan oleh kuasa Roh Kudus. Bagi orang yang menerima penyingkapan firman. Pandemi corona bukanlah akhir dari segala-galanya. Tapi menguatkan kepercayaan saudara. Bahwa semua akan berlalu. Dan semua akan mendatangkan kebaikan bagi saudara yang mengasihi Tuhan. Mungkin sekarang engkau seperti berada di depan kubur Yesus yang kosong. Dan kau berkata, tidak ada harapan. Dan kau berkata, makin lama makin buruk situasinya. Tapi hari ini, biar kuasa Roh Kudus turun atas hidupmu. Menjamah hidupmu. Dan dengar firman Tuhan. Kubur kosong bukan membuktikan mayat Yesus dicuri orang. Kubur kosong hanya membuktikan bahwa dia hidup. Bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati. Hari ini dengar. Di tengah Paskah, perayaan Paskah ini. Dengar berita firman. Orang-orang percaya. Kubur kosong membuktikan bahwa Yesus hidup. Yesus akan datang dalam hidupmu. Yesus akan menyingkapkan semuanya bagimu. Roh Kudus
akan memperkenalkan Yesus, menyingkapkan Yesus, mewahyukan Yesus secara baru dalam hidupmu. Roh Kudus akan menyingkapkan firman bagimu. Dan engkau menjadi percaya, bukan takut. Engkau menjadi makin percaya, bukan makin takut. Engkau menjadi makin percaya, bukan makin galau. Engkau menjadi makin percaya dan makin menyerahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Hari ini, saya terus menyingkapkan, membukakan matamu, dan engkau berkata, "Oh, aku telah melihat Tuhan. Aku telah mendengar firman dan aku telah melihat Tuhan. Tuhanku yang selama ini tidak kelihatan dalam hidupku. Tuhanku yang selama ini telah hilang dari hidupku. Tuhanku yang selama ini tidak ada dalam jangkauan pandanganku. Sekarang kembali aku bisa melihat Tuhan. Karena kuat kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidupku. Aku melihat Tuhan." Saya berdoa Tuhan datang dalam hidupmu. Dan kau melihat Tuhan pada hari ini dalam hidupmu. Sehingga imanmu dibangkitkan. Engkau tidak lagi penuh dengan ketakutan. Tapi engkau penuh dengan kepercayaan. Bahwa segala yang terjadi tidak akan terjadi tanpa izin Tuhan. Tidak ada yang akan terjadi dalam hidupmu di luar kehendak Tuhan. Bahkan rambut di kepalamu pun tidak akan jatuh ke tanah di luar sepengetahuan Tuhan. Engkau akan melihat Tuhan. Engkau telah melihat Tuhan pada hari ini. Haleluya. Pejamkan matamu. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Hari ini semua saudara ikuti doa saya. Oh Tuhan Yesus, aku percaya kubur kosong membuktikan bahwa Engkau hidup. Dan karena Engkau hidup, ada hari esok bagiku. Karena Engkau hidup, aku dapat menatap hari esok dengan kepercayaan bahwa Engkau menyertai aku, bahwa Engkau membimbing aku, bahwa Engkau menolong aku. Engkau tidak pernah meninggalkan aku, Engkau tidak pernah melepaskan aku. Aku percaya kepadamu Tuhan. Bagi saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, hari ini undang Yesus masuk dalam hatimu. Selama ini engkau mungkin sudah tahu tentang Yesus. Tapi engkau belum benar-benar tahu bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati dan dia telah hidup. Hari ini katakan bersama dengan saya, Yesus, aku undang kau masuk dalam hatiku. Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Yesus yang hidup masuk dalam hatiku sekarang ini. Termeterai dalam hatiku sekarang ini. Aku menjadi pengikut Yesus. Pengikut Allah yang hidup sejak hari ini. Dan seterusnya. Oh, termeterai dalam hatiku Yesus. Haleluya. 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 Sekarang saya mau berdoa buat saudara yang sakit. Seperti janji saya tadi, saya mau berdoa buat orang-orang yang sakit kronis tak tersembuhkan. Saya percaya kuasa Roh Kudus, kuasa kebangkitan Yesus akan menjamah hidupmu sekarang. Oh, semua saudara yang sakit, angkat tanganmu berseru kepada Tuhan. Oh, semua saudara yang ada di sekeliling orang yang sakit, tumpangkan tanganmu atas mereka yang sakit. Bapa, di dalam nama Yesus, aku menghardik semua sakit kanker. Kanker di hati, kanker di nasofaring, kanker di rahim, kanker di payudara, kanker di mana saja. Di dalam nama Yesus, semua yang mendengar doa ini, di dalam nama Yesus, aku perintahkan semua sakit kanker pergi sekarang di dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus tercurah dalam hidup mereka, membebaskan mereka dari rasa sakit, membebaskan mereka dari sakit kanker stadium berapapun juga Tuhan. Engkau halaukan itu sakit kanker sekarang juga di dalam nama Yesus. Engkau bebas
di dalam nama Yesus. Semua sel-sel kanker berubah di dalam nama Yesus. Haleluya. Sel-sel yang baru bermunculan menggantikan sel-sel kanker itu di dalam nama Yesus. Engkau bangkit dari kematian. Maut telah dikalahkan. Bilur Yesus telah menyembuhkan engkau. Di dalam nama Yesus bangkit dari rancangmu. Berjalan sembuh sekarang di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang ada tumor di badannya, enggak peduli ada di mana. Ayo kita berdoa. Kita percaya kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Bapa, di dalam nama Yesus, kami membawa orang-orang yang sakit tumor. Dimanapun benjolan itu berada. Di dalam nama Yesus, semua benjolan kami cabut sampai ke akar-akarnya. Kami buang ke dalam laut. Dan semua benjolan, semua tumor yang ada di bagian tubuh orang-orang yang sakit ini. Dalam nama Yesus kami perintahkan pergi sekarang dalam nama Yesus. Pergi sekarang sembuh sempurna di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya berdoa untuk orang-orang yang sakit pada jantungnya. Apa di dalam nama Yesus, aku berdoa untuk orang-orang yang sakit pada jantungnya. Kelainan jantung, kelainan klep, kelainan apapun di jantungnya. Penyumbatan di pembuluh darah jantung. Di dalam nama Yesus, aku bebaskan semuanya. Di dalam nama Yesus, tidak ada penyumbatan lagi. Tidak ada kelainan di jantungmu lagi. Di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan turun. Tercurah atas tubuhmu, atas jantungmu. Tercipta jantung yang baru sekarang. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Sekarang kita akan berdoa untuk orang yang sakit ginjal. Yang sudah harus cuci darah. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa, Engkau bangkitkan ginjal-ginjal yang telah mati, yang telah rusak. Engkau perbarui ginjal-ginjal yang telah rusak Tuhan. Di dalam nama Yesus oleh kuasa Roh Kudus, kami perintahkan ginjal-ginjal yang sudah rusak kembali sempurna di dalam nama Yesus. Sempurna di dalam nama Yesus. Sembuh, sempurna di dalam nama Yesus. Berfungsi kembali secara sempurna di dalam nama Yesus. Dan terakhir saya berdoa buat orang-orang yang sakit diabetes. Bapa, di dalam nama Yesus, kami membawa orang-orang yang sakit diabetes di dalam nama Yesus. Engkau menyembuhkan mereka secara sempurna. Dalam nama Yesus, oleh kuasa Roh Kudus, semua gula darah, semua pankreas, kami perintahkan kembali berfungsi seperti semula. Seperti Tuhan ciptakan, sempurna, berfungsi sempurna. Berfungsi sempurna untuk menghasilkan insulin. Di dalam nama Yesus, pankreas, kami perintahkan kembali berfungsi sempurna. Kadar gula dalam darah kami perintahkan turun sampai mencapai titik normal. Sepenuhnya di dalam nama Yesus. Sembuh total sejak hari ini dan seterusnya. Kalau ada borok-borok di bagian tubuhmu karena engkau sakit diabetes, di dalam nama Yesus, itu borok-borok segera kering sekarang di dalam nama Yesus. Sembuh. Kalau ada orang-orang yang harus dipotong kakinya atau tangannya karena borok-borok itu, di dalam nama Yesus, engkau tidak akan mengalami pemotongan tubuh itu. Di dalam nama Yesus, Yesus bangkitkan tubuhmu. Kembali kering luka-lukanya dan sembuh sempurna sekarang di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Oh haleluya. Kami percaya Tuhan, hari Paskah ini seharusnya kami tidak bersedih, tapi kami bergembira karena Engkau telah bangkit. Hayo, hayo saudara, angkat tanganmu dan katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Semua nyanyi bersama dengan saya. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup. Tidak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Hidupmu jadi berarti sebab Yesus hidup. Kubur kosong membuktikan
bahwa dia hidup. Tengok kanan kirimu dan katakan, kubur telah kosong, Yesus telah bangkit. Jangan meratapi dirimu di depan kubur yang kosong, karena kubur kosong berarti Yesus hidup. Haleluya. Haleluya. Kubur kosong, kubur kosong, kubur kosong, kubur kosong. Karena Tuhan Yesus telah bangkitlah. Ayo sama-sama. Kubur kosong, kubur kosong, kubur kosong, kubur kosong. Karena Tuhan Yesus telah bangkitlah. Tengok kanan kirimu dan katakan, kubur kosong, kubur kosong, kubur kosong, kubur kosong. Karena Tuhan Yesus telah bangkitlah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau Allah yang bangkit dari antara orang mati. Terima kasih karena kami menyembah Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati. Engkau terus hidup di dalam kami. Dan karena Engkau hidup, kami akan hidup. Karena Engkau sudah menang, kami pun akan menang. Dan tidak ada lagi yang dapat menghambat kemenangan hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bekerja dalam kami. Bekerja dalam hidup kami. Haleluya. Terpujilah namamu untuk selama-lamanya Tuhan. Terpujilah namamu untuk selama-lamanya. Yesusku yang luar biasa. Yesusku yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu sekali lagi di hadapan Tuhan saudara. Saya mau melepaskan doa berkat buat saudara. Haleluya. Oh biarlah Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oh Tuhan menyertaimu sampai kepada kesudahan zaman. Kasih karunia Allah Bapa, kemurahan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai Paskah ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Yesus terimalah berkat Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Selesai sudah KKR 3 hari kita. Saya berdoa supaya firman 3 hari ini membangun hidup saudara, menguatkan saudara, menjadi baru sama sekali, menghadapi semua yang terjadi sekarang ini. Engkau tidak kalah, tapi engkau menang. Engkau tidak lemah, tapi engkau kuat. Haleluya. Bagi saudara yang ingin memberikan kesaksian atau laporan tentang apa yang terjadi dalam hidup saudara ketika mengikuti live streaming ini, saudara bisa kirimkan WA chat kepada nomor yang tertera, beberapa kali dimunculkan, dan saudara bisa kirimkan WA ke nomor tersebut, supaya kami mengetahui apa yang terjadi dalam hidup saudara. Dan kalau saudara mau di follow up, saudara juga bisa laporkan ke nomor tersebut. Haleluya. Dan saudara bisa mengikuti, saya ada di Facebook, saya ada di Instagram, dan di YouTube. Nanti saya dengan tim akan memberikan renungan pagi di Facebook dan di Instagram. Kami akan memberikan renungan malam juga di Facebook dan di Instagram. Dan pada siang hari saya akan datang dalam bentuk video kepada saudara memberikan renungan siang yang saya sebut dengan suara kemenangan. Akan ada suara kemenangan yang terdengar di kemah-kemah orang benar. Sorak-sorai kemenangan terdengar. Harus terdengar di kemah-kemah orang benar. Dan itu sebabnya kami mempersiapkan ini semua. Karena kami ingin mendengar sorak-sorai kemenangan di kemah orang benar. Makanya saya mengucapkan salam kemenangan selalu kepada saudara. Karena saya ingin melihat orang-orang percaya dibangkitkan Tuhan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Haleluya. Oke, sampai ketemu pada kesempatan yang mendatang. Salam kemenangan. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.